Ada yang masuk ke akun Facebook juga ya? Ke kakak Yaka ya? Iya. Aduh, karena aku lagi login ke akun kakak Yaka. Udah masuk, Mas. Lihat di layar, lihat. Udah masuk itu Mas di Facebook Kakak YHK. Halo, halo. Oke. Yep. Masih live? Masih live? Ya, masih. Mantap. Oke. Ini biarin aja lah. Biarin aja. Oke, halo teman-teman semua. Selamat siang. Saya masukkan ke kamera saya dulu ya. Fabian Lone Ranger nih sendirian. Oke, selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Boleh dong kasih dadah-dadahnya di Facebook ya. Selamat datang semua teman-teman. Mohon maaf kita agak terlambat sedikit hari ini, 15-20 menit. Sebelum mulai, mari kita buat tanda kemenangan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, teman-teman, marilah kita awali dengan doa. Doa kepada hati kudus Yesus. Nanti akan dilanjutkan dengan lagu pembukaan. Oke? Lagu pembukaan, hari ini kurasa bahagia dan Allah peduli. Oke, mohon maaf saya semuanya dilakukan sendirian hari ini, jadi agak sedikit delay. Oke. Atau kita lagu pembukaan dulu aja, teman-teman. Sorry, koneksinya kurang baik. Lagu pembukaan teman-teman sudah siap teman-teman musik? Ya, jadi. Oke. Kita akan angkat satu pujian. Hari ini kurasa Bea dan Allah peduli. Teman-teman bisa ikutin juga ya yang di rumah. Teksnya Mas Fabian. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
sebuah lagu lagi dari kita, Allah peduli. Banyak perkara yang pastinya kita jalani, tapi satu yang kita mengerti, satu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan ini, hanya Allah yang peduli, hanya Allah yang mengerti. Tanpa kita sadari, semua perkara, semua yang masalah yang kita terima hari ini, perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Allah mengerti, Allah peduli yang kita hadapi, segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari tim musik KKIHK. Sebelumnya, marilah teman-teman kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai acara ini. Sebelum acara ini kita mulai, mari teman-teman kita hening sejenak, kurang lebih 5-10 detik, kita tenangkan pikiran kita untuk bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ace pada hari ini dengan tema apakah Allah peduli? Marilah dalam kondisi kita masing-masing, kita berdoa kepada hati kudus Yesus. Doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, aku berdoa agar di rumahku ada damai, ketenangan dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, segala keinginanku, dan semua yang Kau serahkan kepadaku. Usirlah nafsu dari dalam hatiku, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa ya Yesusku, orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut.
Kasihanilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Apakah wajah saya terlihat? Nah, boleh dada-dada dong kalau terlihat. Kita mau menyapa ini teman-teman tidak hanya dari Hong Kong, ternyata ada teman-teman yang dari Indonesia. Oke, saya unmute dulu ya, Bu Ace. Ibu, ada teman-teman dari Indonesia, betul ya? Benar. Nah, boleh diperkenalkan dulu Bu sebelum kita Boleh. mulai? Saya panggil dari Indonesia. tadi namanya ya, yang saya lihat dari layar saya, sebelah saya. Halo Pak Hendra Darmawan, lambaikan tangan. Oke. Halo juga Yuliana. Oke. Halo Ivon mana videonya? Oke. Oh, ada Pak Aliar dari Perduki Utara ini yang ikut nyanyi nanti di video. Halo Pak Halim, mana dia? Ya, shalom. Wah, ini banyak yang dari Indonesia nih ya, saya lihat nih ya. Tunggu, saya lihat layar yang gedenya lagi, sebentar ya. Sebentar. Wah, teman-teman dari Indonesia. Ada berapa orang kira-kira? Mungkin di sini kita punya 25 orang dari Zoom. Ada sekian, mungkin jumlahnya sama ada di Facebook. Iya. Mana Clemens, anak saya lagi nyetir mobil tuh di jalan. Halo Clemens. Oke. Elizabeth dari Semarang, adik saya. Halo, mana videonya? Halo Eli, videomu mana? Oke, teman-teman, mungkin teman-teman yang Ini nanti Esther, bisa. halo Esther. Ya, halo Shirley, oke. Halo Dion, ya Dion. Ya, oke. Nah, itu Eli terlambat. Yeni, mana Sis Yeni dari Perduki Utara? Sis Yeni, videonya mana? Oke, teman-teman yang dari Indonesia mungkin videonya nanti bisa dimunculkan kembali. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman yang terkasih, kita... Oke, video saya. Oke, teman-teman yang terkasih, sebelum kita mulai, ada sharing iman hari ini dari Mbak Eli. Nah, Mbak Eli adalah salah satu anggota komunitas, bukan anggota, bahkan ketua komunitas KKIHK, Komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong. Mbak Eli dipersilahkan untuk memulai sharing iman pada hari ini untuk memulai acara pendalaman iman Katolik kita. Oke. Mbak Eli dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Fabian. Selamat sore untuk Ibu Ace. Selamat sore untuk seluruh teman-teman yang ada di Indonesia yang sudah sering tergabung di dalam Bible Sharing Group kita. Selamat sore. Ini perkenalkan kami dari Komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong. Juga sebelumnya terima kasih untuk Ibu Ace yang sudah meluangkan waktunya buat kami bisa berketemu di sini. Sebagai jawaban dari kerinduan kami dan kerinduan Ibu juga untuk bisa bergabung dan melayani di tempat kami ini. Terima kasih. Sharing saya sore ini adalah dengan tema apakah Allah peduli, menjadi satu pertanyaan di dalam diri saya sendiri selama ini dengan situasi dan kondisi di Hong Kong yang sangat-sangat mengkhawatirkan ini. Seringkali saya merasa khawatir, takut akan besok gimana, atau bagaimana dengan segala macam kegiatan dan kehidupan kita ke depannya. Seringkali dengan kejadian demi kejadian yang kami alami, yang kami temui bahkan membuat kami semakin berkecil hati, apakah masih bisa kita menatap hari esok dengan situasi yang saat ini terjadi. Dari sini menjadi hal yang membutuhkan satu dorongan, satu dukungan untuk bagaimana kita bisa tetap percaya bahwa di dalam keadaan bagaimanapun Tuhan itu senantiasa menyertai. Nah, semoga dari sharing yang saya ungkapkan ini bisa memberi sedikit semangat untuk teman-teman semuanya bahwa bagaimanapun situasi yang kita alami saat ini,
semuanya ada rencana Tuhan dan ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Itu sharing saya pada sore hari ini. Semoga semakin menguatkan teman-teman dan tidak lelah untuk terus berdoa agar virus ini juga pelan tapi pasti bisa berkurang dan kita bisa kembali normal berkegiatan seperti waktu dulu lagi. Terima kasih untuk waktunya Mas Fabian. Saya kembalikan ke Mas Fabian kembali. Amin, amin. Terima kasih Bu Eli. Tentunya kita semua merasakan hal yang sama ya di tengah pandemi ini dengan masalah kita masing-masing. Mungkin kita berbeda profesi, beda pekerjaan, beda lokasi, tapi kita mungkin punya kegelisahan yang sama. Nah, sebelum kita memulai PDK pada hari ini, marilah kita tonton sebuah video YouTube. Entah. Judulnya adalah Mencintai Yesus, terus-menerus dalam hidup yang penuh dengan badai topan. Nah, cocok sekali dengan apa yang kita hadapi sekarang. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat? Oke, sebelumnya saya ingin konfirmasi apakah terdengar suaranya? Boleh tunjukkan jempol apabila terdengar? Suaranya bergema ya? Iya kayaknya. Dan kurang keras suaranya. Mungkin ada yang buka HP 2 kali. Sudah cukup ya, Bu? Kurang keras sih suaranya. Dalam Matius 8:17 dikatakan, hal itu terjadi supaya benarlah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tetaplah setia mencintai Tuhan Yesus, teman-teman.
Oke. Cek, mungkin suaranya tadi agak bergema ya? Kenapa tuh? Oke. Nanti video berikutnya coba kita betulkan. Oke. Teman-teman, jadi video tadi adalah video pilihan dari Ibu Ace untuk mengawali PDK kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, sebentar. Kenapa videonya? Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan profil dari Ibu Ace. Jadi, Ibu Ace adalah seorang pewarta dan aktif tergabung dalam Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta, BPK PKK KAJ. Nah, memang dikenal dengan nama Bu Ace, tapi nama asli beliau mungkin teman-teman belum tahu, Ibu Ignacia Bernadetta Maringka. Betul ya, Bu ya? Beliau sangat aktif dalam pelayanan berbagai pendalaman iman Katolik, khususnya seminar iman karismatik Katolik, dan sebagai narasumber dalam membawakan retret rekoleksi, khususnya untuk pasangan suami istri di Keuskupan Jakarta, Bandung, dan Bogor. Nah, moto Ibu Ace adalah layanilah Tuhan Allahmu seumur hidup dan jangan takut. Percaya saja karena Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Beliau bertempat tinggal di Paroki Meruya Maria Kusuma Karmel. Sebentar, ada yang belum di-mute. Oke, aktif pula sebagai pengisi dan pembawa firman radio streaming KAJ Online, di mana radio online ini menyiarkan pewartaan dan pembahasan firman Tuhan dari Alkitab yang disertai dengan kesaksian iman yang hidup. Nah, beliau juga memberikan konseling iman banyak bagi para pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam keluarga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ibu Ignacia Bernadetta Maringka atau yang selama ini kita kenal dengan Ibu Ace. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu selama mungkin 15-20 menit ke depan. Oke, shalom semuanya, teman-teman. Yang di Hong Kong terutama, saya nggak tahu ada yang pernah ketemu waktu saya melayani di sana, sudah lama ya, beberapa tahun yang lalu. Yang pasti Elia yang ingat. Oh oke, yang kasih jempol itu masih pernah ketemu ya. Cuman pakai masker saya lupa deh wajahnya nih. Oke, teman-teman, puji nama Tuhan kalau kita bisa berjumpa walaupun dalam media seperti ini. Kita tahu kita seluruh negara mengalami hal yang sama dan kita hanya bisa patuh dan taat aja. Seperti Yesus taat kepada Bapa di surga, kita juga taat sama peraturan pemerintah setempat. Tema kita malam hari ini, bukan malam ya, saya biasanya bicara malam hari ya. Tema kita sore hari ini adalah apakah Allah masih peduli enggak? Apakah Allah peduli? Ya, saya tayangkan supaya teman-teman bisa nggak usah repot-repot ya. Saya tayangkan di sini sebentar ya. Oke, ini tayangannya. Saya akan geser. Mohon maaf, Ibu, ke mute. Oke, jadi saya tayangkan di sini supaya nggak usah repot untuk buka Alkitab. Tapi kalau ada yang mau dicatat, silahkan siapkan pen dan papernya untuk catat ya. Mungkin nanti ada hal-hal yang ingin dicatat di situ. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam dengan firman Tuhan,
kita mau doa sejenak ya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Kau berkati hamba-Mu ini akan berbicara seturut dengan apa yang Engkau pimpin ya Roh Kudus. Dan Kau jamah semua hati yang mendengarkan dimanapun mereka berada, agar sungguh firman ini dapat menjadi rema dalam napas hidup kami sehari-hari. Dan Kau bentuk kami, Kau tegur kami, Kau kuat kami, Kau hibur kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca bersama-sama. Markus 4:35 sampai dengan 41. Ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, teman-teman, bacaan hari ini mirip dengan bacaan hari Minggu hari ini ya. Kalau hari Minggu hari ini kan juga bacaannya Matius 14:22 sampai dengan 23. Kalau yang tadi sudah mengikuti misa streaming udah tahu bacaan Injil kita hari Minggu, di mana Yesus juga sedang berada di tengah danau di situ. Nah, sama. Kejadian ini juga Markus 4:35-41 sama ya. Jadi sebelumnya kalau di Injil Matius di situ bahwa Yesus sudah mengenyangkan banyak para pengikutnya. Dimanapun Yesus berada, pengikutnya nggak pernah sepi. Makanya Yesus selalu berusaha kalau mau berdoa, dia mencari tempat yang sunyi. Tapi nggak pernah dapat tempat yang sunyi. Karena dimanapun Yesus akan tiba, di situ udah banyak kerumunan orang. Sama, di perikop ini maupun perikop yang hari Minggu ini dibacakan demikian di situ. Nah, di bacaan ini adalah, pada hari itu waktu sudah petang, Yesus bilang, "Yuk kita bertolak ke seberang." Yang mengajak adalah Tuhan Yesus, mengajak para murid-murid, "Mari kita ke seberang." Dan mereka meninggalkan orang banyak itu dan menyeberang, membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Ya, kita perhatikan ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak, bertolak. Mereka membawa Yesus bersama dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dikatakan, telah duduk. Dan ada perahu lain yang menyertai Dia. Ya, lalu tiba-tiba ada badai mengamuk, air masuk menyembur dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh air. Yesus tidur di buritan di atas tikar sebuah tilam. Kalau mungkin teman-teman yang sering naik perahu atau menangkap ikan di laut, tahu ya buritan itu ada di mana. Ada di bagian belakang perahu atau mungkin di bagian paling bawah perahu. Di situ kalau perahunya yang double decker di situ. Maka murid-muridnya membangunkan Dia. "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus bangun. Lalu Yesus menghardik, menengking ya di situ, menengking. "Diam, tenanglah." Angin itu reda. Nah, kita lihat di sini. Kita manusia setiap hari pasti punya pergumulan, punya masalah ya. Ayat 37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk. Saat ini kita semua mengalami ya.
Kita lagi mengalami taufan yang begitu dahsyat dan ombak masuk dalam hidup kita. Ya, masuk dalam perahu kita. Dan ketika air udah penuh, ketika perasaan kita udah nggak tahan dengan masalah ini, ya. Selama kita masih tahan, kita sering memakai kekuatan kita. Yesus ada nggak di tengah-tengah hidup kita? Yesus ada nggak di dalam hati kita? Ada, ya, ada. Tapi kita nggak ingat, kita lupakan, karena kita masih pakai kemampuan kita, kekuatan kita. Tapi ketika kita sudah hampir tenggelam di situ, baru kita cari Yesus. Sampai murid-muridnya ini bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita udah hampir mati ini." Ya, Yesus bangun. Yesus bangun. Yesus enggak negur murid-muridnya, tapi Yesus hanya bilang, "Diam." Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mengalami berbagai macam badai taufan, air masuk, sehingga kita megap-megap, kita jangan panik. Sama kalau kita melihat air keruh lah, air keruh di dalam ember. Kalau kita goyang-goyang, kita kocak-kocak, kotorannya terus ngaduk, muter-muter di air. Bisa jernih nggak airnya, teman-teman? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi firman Tuhan mengatakan ayat 39, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, danau menjadi teduh sekali. Teman-teman yang dikasihi, ketika kita mengalami pergumulan, kita jangan gasak-gusuk dengan pergumulan itu. Nggak ada jalan keluarnya. Tapi hendaklah kita berusaha, walaupun kayaknya hati kita nggak bisa dibikin tenang. Saat ini hati kita nggak bisa dibikin lepas dari ketakutan dan kekhawatiran, ya, benar ya, Ibu Elia, ya. Teman-teman pasti mengalaminya. Bahkan seorang pastor pun, Romo Heri, pasti mengalami hal ini. Tapi kita mau apa yang Tuhan katakan, tenang, berusaha diam. Diam di hadirat Tuhan, itu yang susah. Itu yang susah bagi kita untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Kita maunya kita ngatur Tuhan. Betul? Betul, yang setuju jempolnya angkat. Kita biasanya mau ngatur Tuhan, ya. Bahkan Tuhan ada pun kita nggak tahu. Kita cari Tuhan, malah kita bilang, "Tuhan, kau kemana? Tuhan, kau tidak peduli." Lalu Yesus bilang kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut?" Saya mau tanya sekarang sama teman-teman, Allah peduli nggak dalam hidup kalian semuanya? Allah peduli nggak? Peduli, ya. Tapi kita suka nggak peduli sama kehadiran Tuhan, betul? Ya, kita yang sering tidak peduli justru di situ, ya. Kenapa takut? Kita punya Yesus kok. Dalam beberapa hari lalu dalam grup sharing kami juga, ya, saya nggak tahu hari ini dokter itu muncul enggak. Saya udah ajakin, biasanya beliau suka muncul. Mungkin kalau tugas rumah sakit, beliau cerita ketika menangani pasien COVID, ya. Terus juga mendapatkan waktu beliau masih ada di Atambua tugas di sana, dapat pasien yang seperti kesurupan, bingung gitu, ya. Kenapa mesti bingung? Karena firman yang hari Sabtu kemarin juga bacaannya adalah itu. Anak yang sakit ayan, kesurupan, murid Yesus nggak bisa membereskannya. Jadi Yesus akhirnya yang menengking anak itu sehingga roh jahat keluar. Jadi teman saya yang dokter itu juga, walaupun dikasih air suci minum, malah dipakai air garam, ya, nggak bisa, tetap aja itu anak kacau, ya, pasiennya. Nah, tapi setelah itu dikasih, karena itu kenapa? Kurang percaya bahwa ada kuasa Yesus ada di dalam diri kita semua. Teman-teman di Hong Kong pasti banyak masalah. Pegang kuasa Tuhan Yesus yang kalian punya di situ. Ya, katakan, roh Allah yang di dalam diriku lebih besar dari segala kuasa apapun di muka bumi ini. 1 Yohanes 14 itu kalau tidak salah. Saya tahu kita semua manusia hidup punya pergumulan. Jangan sampai pergumulan kita itu nanti didomplengi oleh roh jahat. Oke. Dari perikop tadi, penjelasannya adalah ini. Seperti yang tadi saya sudah jabarkan sedikit. Di dalam Markus 4:35 dikatakan, pada hari itu
Waktu hari sudah petang, ya, Yesus bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang mengajak. Yesus yang mengajak, ya. Yuk kita nyebrang yuk. Di situ ada tujuan pasti ke seberang, ya. Tujuannya jelas. Tapi kalau kita minta sama Tuhan Yesus suka nggak jelas, mintanya apa? Tujuan jelas itu ke seberang. Ngapain? Yesus tujuannya jelas, yaitu mewartakan. Perikop yang sama ayatnya adalah di Lukas 4 ayat 43. Ya, ini juga Yesus bilang, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Kemanapun Yesus pergi adalah mewartakan Injil Kerajaan Allah, sebab itulah Yesus diutus oleh Bapa di surga. Pertanyaannya, apa yang kalian lakukan? Apakah teman-teman di Hong Kong, juga di Indonesia, mempunyai tugas perutusan memberitakan Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini? Amin? Ya. Kalau amin, apakah kalian melakukannya enggak? Teman-teman melakukannya, sudah atau belum? Nah, atau baru mau mulai? Atau oh iya, nanti Tante Ace minggu depan, bulan depan, tahun depan. Walaupun saya tahu teman-teman di sana sibuk, ya, seperti Fabian tadi saya udah tahu Fabian kuliah, ya, tapi banyak teman-teman yang bekerja di situ. Walaupun bekerja sesibuk apapun, ingat misinya. Misi Tuhan kita, guru kita adalah mewartakan. Jadi hendaknya dalam pekerjaan kita juga masing-masing mewartakanlah. Bagaimana? Nggak usah khotbah seperti saya. Ya, dalam segala sikap kita, tindak tanduk kita juga mewartakan Injil Kerajaan Allah. Karena itu yang Tuhan mau dari kita. Caranya apa? Dengan memancarkan. Kita punya Roh Kudus kan? Teman-teman semua banyak yang sudah dibaptis ya, saya yakin. Betul? Angkat jempol yang sudah dibaptis. Ya, kalau udah dibaptis artinya udah punya apa? Punya apa? Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Kalau punya Roh Kudus harus bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Nah, buah Roh Kudus ada di ayat mana? Nah, saya harapkan kalau yang udah jadi tim ingat nih, ya. Di mana? Galatia 5 22 23. Sekilas aja. Ada berapa macam sifat daripada buah Roh Kudus? Elia ada berapa? Jarinya aja. 9. Hafal nggak? Ini selalu saya tanya nih, hafal nggak 9 itu? Ayo. Romo Heri bisa bantu hafal atau tidak? Oke, kita sama-sama ya, ulang bentar ya. Kasih. Ayo Elia. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, apalagi? Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu 9 hal itu ada nggak? Nah, bisa kita pancarkan nggak tempat kerja kita? Itu udah mewartakan Injil. Ya, kita lihat. Kita pun semua diutus. Teman-teman di Hong Kong dimanapun diutus mewartakan Injil Kerajaan Allah. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau teman-teman semua sudah merasa dicintai, dikasihi Tuhan dengan pengorbanan yang luar biasa, balaslah cintanya itu. Cinta Tuhan gak bisa dibalas dengan uang, dengan materi, tapi dengan mewartakan Injil dalam sikap hidup kita bersama, dalam ruangan lingkup dimanapun kita semua ditempatkan. Ya, ayat 36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ya. Ayat 36 kita perhatikan, ini sedikit pelajaran untuk lebih mendalami, ya. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, ya, dalam New King James Version dikatakan bahwa di sini, now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was. As he was-nya saya kasih warna lain. And other little boats were also with him. Ya.
Jadi kalau di ayat 36 yang di atas ini, kita lihat bahwa membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus sudah ada, telah duduk. Makanya di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, they took him along in the boat as he was. Jadi Yesus sudah ada dalam hidup kita. Lalu dikatakan, and other little boats were also with him. Perahu yang lain juga ada menyertainya. Ya, jadi ingat, Yesus sudah ada di situ. Lalu dalam Alkitab, dalam bahasa terjemahan lamanya dikatakan di sini, setelah disuruhnya orang banyak itu pergi, lalu murid-muridnya membawa Yesus seada-adanya ke dalam perahu, yaitu bersama-sama dengan beberapa buah perahu kecil yang lain pun. Kata membawa Yesus seada-adanya saya warnain beda lagi di sini. Kenapa saya warnain beda di sini? Kita baca lagi ya. Setelah disuruhnya orang banyak itu pergi, ya. Jadi orang banyak itu pergi disuruh, ya. Yesus membawa seada-adanya ke dalam perahu. Artinya apa? Murid-murid tahu nggak itu Yesus guru dan Tuhan? Tahu. Juru Mesias tahu. Tapi kok dibawa kok seada-adanya? Seperti kita bawa apa ya? Kalau seada-adanya seperti kita bawa pembantu deh, gitu. Seada-adanya, nggak diperhatikan, ya, nggak dilayani dengan baik dan tidak, istilah katanya tidak direspek. Seadanya ke dalam perahu, yaitu bersama-sama dengan beberapa buah perahu kecil yang lain. Ya. Tidak heran ketika ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya. Mereka takut setengah mati. Di dalam firman Allah yang hidup di sini, ya, FAYH. Dikatakan, tetapi tidak lama kemudian datanglah badai yang hebat. Ombak yang menggulung tinggi memasuki perahu sehingga perahu itu hampir penuh dengan air dan hampir tenggelam. Kata tenggelam saya merahi kembali. Teman semua, ketika kita udah gelagapan, gak bisa napas, hampir tenggelam dalam setiap masalah kita. Kita baru panik. Minta tim doa datang doain, minta pastor datang doain, konseling, bla 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 bla. Ya. Seperti orang kesurupan di situ. Padahal kita tidak kesurupan. Jangan tunggu sampai ombak itu memenuhi pernapasan kita dan kita tenggelam baru kita cari Yesus. Yesus udah ada. Jangan didiamkan seperti kita membawa orang seada-adanya. Ya, membawa Yesus seada-adanya dalam kehidupan kita semua. Kita lihat di sini. Heran atau tidak, apabila badai datang menghantam kita semua karena kita membawa Yesus seada-adanya, kita jadi takut. Yang katanya kita selalu katanya kita orang beriman, kita menjadi orang yang tidak percaya. Dan kita mulai marah-marah kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada siapa aja kita marah-marah. Bahkan kepada Tuhan kita marah di situ. Mana Tuhan? Romo mana Tuhan? Katanya Tuhan ada, katanya Tuhan baik. Mana Romo bohong. Ya. Sering-sering itu terjadi. Ketika hampir tenggelam. Pertanyaannya adalah, apakah kita membawa Yesus ada-adanya dalam hidup saya, dalam hidup teman-teman semuanya? Apakah kita bawa Yesus ada-adanya? Ya, teman biasa aja kalau kita bawa seada-adanya bisa tersinggung. Betul? Kalau kita diajakin sama teman, lalu kita didiemin, nggak dianggap seada-adanya, kita pasti komplain. Lu tadi ngajakin gue, terus gue dicuekin. Betul nggak, Fabian? Ya kan? Pasti kita komplain sama teman kita. Yesus nggak komplain, teman-teman. Yesus bukan tipe seperti kita manusia yang suka komplain. Ya. Kita lihat ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita mati. Sebenarnya Yesus tidur enggak, teman-teman?
Yesus tidak pernah tidur. Tapi di ayat 38 dikatakan sengaja di sini ya. Yesus sedang tidur. Ya tidurlah, habis gak diladenin sama murid-muridnya. Ya, murid-muridnya merasa tinggi hati. Dia seorang, mereka semua nelayan. Tahu urusan lautan, tahu urusan cara nangkep ikan, tahu urusan badai dan segala macam. Cara mengendalikan perahu kecil juga tahu. Makanya Yesus nggak diajak ngobrol. Makanya Yesus nggak diajak bicara. Ya kita kalau nggak diajak bicara kita tidur aja, betul? Ya Romo Heri betul atau tidak? Romo kalau datang di komunitas didiemin ya sama teman-teman, pasti Romo mutung, Romo keluar lagi. Keluar lagi mendingan istirahat ya Romo daripada capek didiemin. Teman semua yang dikasih Tuhan Yesus, ajak Yesus bicara setiap saat. Tuhan ada loh. Kita bicara nggak setiap saat? Atau coba kita hanya berdoa menjelang malam mau tidur? Atau kalau kita lagi mau misa streaming? Atau kita lagi kayak begini ada perkumpulan persekutuan doa? Ya jangan. Setiap hari kalau bisa napas kita adalah napas doa. Ya. Jangan biarkan Yesus tertidur. Jangan biarkan kita juga ngorok di situ. Ya. Jangan biarkan itu. Dalam perikop tadi saya perjelas lagi bahwa Yesus yang mengajak. Mengajak kemana? Yesus mengajak ke seberang, tujuannya jelas. Untuk ngapain ke seberang? Dia untuk pelayanan, mewartakan Injil. Ya, bagaimana dengan sikap para murid? Bagaimana sikap dengan kita semua di sini? Jangan sampai kita membawa Yesus seada-adanya. Jangan sampai kita udah ajak Yesus, ya kita taruh Yesus di buritan di paling belakang. Di bawah dek kapal. Jangan, ya. Sehingga membiarkan dia, Yesus nggak ngapa-ngapain, Yesus tertidur. Akhirnya kitanya juga tertidur. Kita harus melek terus ya. Jangan merasa sombong. Dalam hidup kita ini jangan merasa sombong bahwa kita udah mengetahui segala-galanya. Walaupun ilmu kita tinggi ya, kita merasa akulah nakodanya, akulah yang mengetahui keadaan sekitarnya, danau apalagi ya. Ilmu perlautan, nelayan kan begitu. Makanya ketika para nelayan itu menangkap ikan gak dapat-dapat, Yesus sampai bilang, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Ya, umpama waktu itu Petrus sombong tinggi hati, oh gua kan nelayan kelas kakap dari sejak kecil hidupku menangkap ikan, kok engkau ngajarin aku harus tebarkan jala ke sisi yang lain. Walaupun Petrus heran tapi dia nurut. Dan yang terjadi adalah ikan itu memenuhi jaring mereka hampir koyak. Gak bisa diangkat sampai teman-temannya butuh bantuan. Hayo angkat ikan begitu banyak. Jangan sombong di dalam kehidupan kita. Ketika sombong, badai gelombang datang menerjang. Di situ kita hampir tenggelam, kita baru cari Yesus. Setiap hari kita cari Yesus teman-teman. Di tengah kesibukan teman-teman di Hong Kong, di tengah-tengah kita di Indonesia lagi mengalami hal yang sama pandemi. Di masa kita lockdown di rumah, apa yang bisa kita lakukan di rumah? Tetap lakukan hal yang positif. Baca firman Tuhan lebih banyak, itu saat teduh kita yang paling banyak loh saat ini ya. Sehingga saya pun melakukan hal yang positif. Saya olahraga positif di rumah, saya bagikan di media massa ya. Saya yang biasanya jarang masak ya, saya juga mulai masak lagi. Saya bagikan resep-resep itu. Saya baca firman Tuhan, saya bernyanyi pujian rohani ya. Saya bagikan semua, saya bagikan di grup-grup untuk menebarkan hal yang positif, bukan yang negatif. Ngomongin yang negatif, udah stres, kita udah stres. Jangan baca yang stres-stres lagi. Itu berita-berita COVID saya udah banyak di grup, di HP saya grupnya banyak banget. Itu semuanya saya nggak buka, saya deletin. Yang saya lihat yang bagus-bagus, yang menguatkan hati saya. Ya, apalagi situs-situs yang nggak benar. Di grup tim kami aja nih berapa hari lalu masukin gambar video yang saya ngelihatnya aja sampai saya masukin di status Facebook, di status saya punya WA itu, agar panca indera kita hanya melihat yang layak dan benar, membuat hati tidak damai sejahtera ya. Tim pelayan kok di dalam grup PD masukin video yang walaupun bukan video gimana, tapi video yang gak enak dilihat oleh mata dan gak enak dipikirkan oleh hati dan pikiran. Jangan, ya. Dikatakan di sini, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apakah Yesus saat ini tidur dalam kehidupan kita semua, teman-teman?
Kita diam saja, coba kita refleksi ya. Apakah Yesus di dalam pergumulan kita ini tidur enggak? Tidur atau tidak? Tidak. Yang tidur adalah kita. Ya. Apa yang kita perbuat, apa yang teman-teman perbuat. Ya. Di dalam saat ini mengalami badai, apa yang harus kita perbuat? Ayat 39. Yesus ketika dibangunkan, dia mengharik, diam, tenanglah. Dan angin itu reda, danau menjadi teduh. Bangunkan Yesus yang tidur dalam kehidupan kita. Kita yang harus bangunkan. Ya. Caranya bagaimana? Percayakah? Percayakah? Ya. Bacaan kemarin Sabtu tentang iman sebesar biji sesawi. Kalau yang baca renungan harian Gereja Katolik everyday pasti tahu bacaan kemarin hari Sabtu ya teman-teman ya. Kalau yang nggak tahu artinya nggak ketahuan, nggak pernah baca renungan harian Gereja Katolik. Nggak pernah baca firman Tuhan. Ingat teman-teman semua, supaya roda-roda hidup kekristenan kita terus berputar. Ini saya ulang terus, ini pengajaran dari SHDR, Seminar Hidup dalam Roh Kudus. 4 jari-jari roda itu harus komplit. 4 jari-jari roda yang menyambungkan roda dengan porosnya. Porosnya siapa? Adalah Tuhan kita Yesus Kristus, pokok anggur kita yang benar. 4 jari roda itu adalah apa? Firman, doa, komunitas, pelayanan. Nggak boleh putus salah satunya. Doa setiap saat, firman Tuhan setiap hari, terjun di dalam komunitas sehingga kita bisa mendapat pelayanan dalam pengutusan di dalam komunitas. Iman kita baru bisa hidup di situ. Kalau 4 jari-jari roda ini putus 2, 1 atau berapa, iman kita sama seperti iman yang mati. Kita boleh berkata kita beriman, kita manusia beriman, tapi imannya mati. Mempunyai iman sebesar biji sesawi tidak mudah teman-teman. Betul teman-teman semuanya? Ya, tidak mudah. Biji sesawi itu kecil sebesar pasir, tapi kalau dia bertumbuh dia bisa menjadi pohon sesawi yang besar, tempat burung-burung hinggap mencari makanan, dan kita bisa membuat daunnya juga sebagai sayur makanan kita. Percaya. Dan di situ Yesus bangun menghargai, diam dikatakan, tenanglah. Tenang. Di dalam permasalahan kita, percaya, tenang. Percaya dan tenang. Ya. Menghardik adalah menengking. Katakan aja kalau kita lagi bermasalah, kita katakan kepada jiwa kita tengking aja. Tenanglah jiwaku. Tepuk dada teman-teman. Itu membuat keluar ya semua. Sebagian sekian persen kesesakan di dada ini keluar. Lalu panggil nama Yesus. Yesus, panggil. Yesus, tolong saya. Tenanglah hai jiwaku. Keluarlah hai ketakutan. Keluarlah segala kekhawatiran. Percaya. Tepuk dada kita. Ketika Daud di padang rumput sedang menggembalakan kambing domba yang bukan miliknya. Daud si tukang kambing pun juga gelisah, ketakutan, banyak pergumulan hidupnya. Ya. Ketika dia menjadi raja juga banyak, menjadi nabi juga banyak pergumulannya. Tapi dia selalu bermazmur. Hampir setiap hari dia dengan kecapinya bermazmur, memuji nama Tuhan supaya menenangkan jiwanya. Bahkan dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sambil dia pegang dadanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Di saat kita nggak bisa memuji Tuhan, kita paksakan diri. Di saat kita tidak bisa bersyukur, paksakan diri kita. Kalau kita lagi banyak badai, susah untuk bersyukur. Saya setuju ya. Saya mengerti manusia itu lumrah. Kalau lagi senang-senang gampang bersyukur. Bahkan kalau lagi senang-senang aja lupa bersyukur sama Tuhan. Apalagi lagi susah. Ya, saya juga mengalami pergumulan banyak tahun lalu. Ya, Elia udah banyak dengar sharing saya di dalam grup sharing kami. Setiap 3 kali seminggu, Selasa, Kamis, Sabtu jam 8 malam. Ya, rajin banget Elia. Walaupun habis kerja dia telat-telat nggak apa-apa. Ya. Itu banyak mendengar teman-teman di sini yang dari Indonesia udah tahu kehidupan saya bagaimana ya. Yang ngikutin di Facebook juga Romo Heri mungkin tahu, saya baru kehilangan pasangan saya ya. Stroke 2 kali tahun lalu.
pas di bulan Juni saya operasi retina mata kiri, harus diisi gas, ya. Itu penglihatan saya yang kiri meleot. Setelah operasi juga penyembuhannya berat banget. Kalau diisi gas, saya harus mengikuti gravitasi gaya tarik bumi supaya gas itu menekan retina saya yang bolong. Saya harus tidur selama 1 bulan tengkurap, nungging. Teman-teman bisa bayangkan setengah jam coba kepala begini aja ya. Kepala Anda nunduk aja begini. Tidur begini, malam juga begini. Bisa tidur nyenyak atau tidak? 1 bulan itu saya alami. Baru minggu pertama, suami saya juga nggak bisa tidur karena melayani saya. Hujan lebat, kamar anak bocor. Besoknya dia stroke. Saya masih bersyukur ketika suami saya stroke, dia masih bisa ngomong. Di rumah belum jatuh. Karena kalau dia jatuh di rumah, anak-anak kami kan lagi nggak di rumah, sibuk di bisnis dan di kantor. Saya yang masih belum bisa ngapa-ngapain, masih nunduk begini. Suami saya jatuh, saya bagaimana mau ngapain? Itu saya masih bisa bersyukur setelah saya melewati ya. Ketika dia merasa kepalanya kelayangan, dia bilang, kok saya jalan sempoyongan. Dan dia bisa bilang begini walaupun nggak pernah ngerasain stroke ya. Kok kayaknya saya seperti mau stroke. Waduh, hati saya langsung tek. Tapi saya berusaha tenang. Walaupun nih saya nggak bisa tegak. Suami saya kalau stroke gimana? Saya langsung telepon anak-anak. Yang satu masih baru pulang, lagi itu libur lebaran. Masih baru nyampe Singapura, baru pulang dari naik cruise. Saya bersyukur. Dia udah sampai mendarat di Singapura, baru check-in hotel. Langsung semua anak bilang, bawa segera ke UGD. Anak saya yang masih habis meeting di Jakarta, saya suruh segera pulang. Puji Tuhan. Anak saya pulang, yang paling besar masih bisa bawa papahnya ke IGD Rumah Sakit Geraha Kedoya dalam keadaan sudah mulai berat menapak kakinya, tapi belum jatuh. Begitu sampai di IGD rumah sakit baru dia hilang, lumpuh sebelah. Anak saya begitu masuk Changi ya, mau check in hotel, langsung cari pesawat pulang. Puji Tuhan dapat tiket. Menjelang lebaran cari tiket pulang susah. Ya. Itulah saya sekarang bisa bilang puji Tuhan. Pada saat itu saya bagaimana bisa bilang puji Tuhan ya. Dapat tiket sampai rumah subuh, langsung dia taruh koper, langsung gantian ke rumah sakit. Anak saya yang gede pulang jagain saya di rumah. Anak saya yang kedua jagain papahnya di UGD di situ. Langsung masuk kamar rawat inap, nggak boleh pulang lagi ya. Langsung setelah hasil scanning MRI, anak saya pindahin ke rumah sakit RSPAD yang ada dokter ahli untuk menembak, yaitu DSA, Dr. Terawan, Menteri Kesehatan kita sekarang. Puji Tuhan, mujizat terjadi 1 bulan suami saya sembuh. Walaupun tidak 100% tapi 95%, sudah bisa nyetir mobil sendiri, sudah pewartaan, melayani lagi, mewartakan lagi di mana-mana bersama, dan menyatakan mujizat Tuhan dahsyat dalam 1 bulan stroke bisa normal seperti orang normal kembali. Tapi teman-teman yang mengetahui cerita saya, hanya 5 bulan. Hanya 5 bulan Tuhan kasih mujizat. Bulan Desember kemarin, saya kalau cerita ini lagi terbawa emosi lagi ya. Tanggal 6 Desember stroke lagi yang payah. Dan stroke-nya ketika kami lagi melayat teman yang di rumah duka kematian. Di rumah duka pula itu suami saya stroke dan dia bisa ngomong lagi. Ini kok ya saya kayak mau gejala stroke lagi. Ketika jalan pulang ya, singkat cerita, saya hari itu terpisah sama suami saya karena parkiran saya di lantai 6, kan itu rumah duka rame banget. Suami saya ditemani oleh teman-teman tim PD yang ikut melayat di lantai bawah. Langsung teman saya yang punya mobil, punya supir langsung bilang, kita bawa sekarang, supir saya udah ada. Oke, bawa. Saya masih stuck di lantai 6, gak bisa turun. Ya, maunya saya dibawa kembali ke rumah sakit RSPAD, tapi itulah bukan maunya saya. Ya, supirnya yang saya kira pinter cari jalan, nyasar pula. Saya yang pakai GPS yang turun belakangan udah mau sampai RSPAD, itu nyasar ke arah Grogol Jembatan 5, nggak nyampe ke RSPAD. Dan akhirnya ultimatum berikutnya, masuk lagi lah, bawa ke Geraha Kedoya yang paling dekat daerah Jakarta Barat. Saya sama anak saya yang paling besar muter-muter dengan GPS, cari jalan segera sampai ke sana lagi. Saya tidak ketemu dengan suami saya. Ketika sampai di IGD yang kedua kali itu, sudah kejang-kejang, sudah stroke. Ternyata pecah di kepala, parah perembesannya.
Malam itu juga harus dibedah, batok kepalanya dibuka, dan saya langsung minta teman-teman ke paroki. Itu udah lewat jam 12 malam, panggil pastor untuk kasih sakramen perminyakan. Walaupun udah malam digedor-gedor sampai teriak-teriak, Romo bangun, udah panik itu separoki. Akhirnya ada Romo yang bisa masuk, ikut ke Rumah Sakit Geraha Kedoya. Hanya hampir seminggu. 6 Desember masuk di bedah, 12 Desember menghadap Tuhan. 1 Januari belum 40 hari, rumah saya banjir. Saya harus pindah. Lalu pandemi terjadi. Ketika pindahan rumah belum sempat dibongkar, pandemi rumah nggak dibongkar. Sekarang saya baru bisa mensyukuri di dalam badai yang begitu menenggelamkan saya pada saat itu. Saya bisa terima kasih Tuhan, suami saya sudah Engkau panggil lebih cepat. Karena kalau enggak, ketika dia stroke, rumah banjir, kaki terendam air, terus pindahan rumah setengah mati. Saya pikirnya juga seperti itu. Dan waktu saya terpisah mobil, saya waktu itu menyesali sekali saya terpisah mobil, sehingga tidak bisa bicara sama suami saya. Saya hanya bicara di misa requiem teman saya di rumah duka itu aja 2 jam saya ketemu. Di situ saya masih bisa bercanda. Setelah itu liwat. Tapi setelah liwat itu anak saya meneguhkan saya. Mama untung gak satu mobil sama papa. 2 kali papa stroke, mama gak nungguin. Yang pertama mama operasi mata, yang kedua mama terpisah mobil. Kalau gak mama bisa gila. Katanya. Sambil nyetir mobil, suami stroke udah kejang-kejang, muntah segala macem. Bisa bayangkan. Jadi saya setelah melewati itu saya baru bisa, aduh terima kasih Tuhan baik. Waktu itu saya paksakan diri di rumah duka. Saya waktu kesaksian, Tuhan terima kasih. Walaupun hati ini masih berat untuk katakan terima kasih Engkau ambil suamiku begitu singkat. Ya, nah di situ akhirnya sekarang dengan pandemi semua bisa bilang, untung Pak Boy sudah dipanggil Tuhan. Kalau enggak menjaga orang stroke lagi pandemi susah. Kita aja yang sehat susah ya jaga dirinya ya, apalagi ya menjaga merawat orang yang stroke. Jadi memang kalau kita berusaha tenang dalam pergumulan hidup kita, ya Tuhan gak tidur, tapi kita terus pegang Tuhan, ya. Jangan sampai Tuhan bertanya kepada kita, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak percaya? Ayat 41 dikatakan bahwa mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bisa bayangkan murid-murid yang setiap hari sama-sama Yesus, masih tanya loh, siapa orang ini? Kalau kita dalam bahasa gaul kita bisa bilang, gila ya, lu gak kenal siapa dia. Udah tiap hari bergaul masih gak kenal siapa dia, gitu. Pertanyaannya, siapakah Yesus yang ada di dalam diri kita semua, teman-teman? Siapakah Yesus? Apakah dia orang yang kita diamkan seada-adanya aja? Ya, kita lihat. Ini gambar apa? Gambar kucing. Kucing ketika kita mau masuk kamar doa dengan segala permasalahan pergumulan hidup kita kayak kucing kecil, ya. Kecil nggak berdaya apa-apa. Masuklah dalam kamar doa. Yakobus 5:16b dicatat ya ayatnya. Yakobus 5:16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ingat, ketika kita masuk dalam kamar doa sebagai orang yang taat dan benar, ya. Ayat Matius 21:22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, ingat doa orang yang benar, apa saja yang kita minta, kita akan menerimanya, ya. Sehingga ketika tadi masuk dalam kamar doa seperti ini, ketika kita keluar dalam kamar doa, kita jadi seperti ini. Amin. Amin ya. Bukan artinya seperti ini sehingga kita ganas. No. Tapi kita menjadi strong. Menjadi kuat. Menjadi teguh di dalam pergumulan kita. Masuk dalam kamar doa. Kita lihat tayangan ini. Ya. Sayangnya banyak orang, ya, sayangnya dari kita manusia. Biasalah kita manusia ya. Sayangnya banyak hanya kita membicarakan Tuhan kemana-mana. Ya, banyak orang membicarakan Tuhan kemana-mana, tapi sangat sedikit yang berbicara dengan Tuhan. Sangat sedikit yang menggunakan waktunya untuk ngobrol dengan Tuhan, untuk bertanya dengan Tuhan. Daud aja sering ngomong sama Tuhan ketika berperang melawan Goliat, dia ngomong, Tuhan aku maju nggak melawan orang Filistin. Kalau Tuhan bilang maju, pasti menang. Kalau Tuhan bilang jangan. Daud nggak sombong, dia maju sembarangan. Ya udah dia nggak maju.
Makanya selalu peperangan yang dipimpin Daud menang, karena dia selalu ngomong sama Tuhan, maju nggak nih Tuhan, maju nggak nih Tuhan. Ya, kita harus sering berbicara dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau ketika kita berdoa juga tetapi kita tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jangan kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita semua. Yakobus 4 ayat 4. Satu lagi ini ayat yang menegur kita, mengingatkan kita. Hei kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini yang menjadikan dirinya musuh Allah. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, maksudnya bukan kita tidak boleh bersahabat, tapi jangan menjadi kita manusia duniawi. Justru kita harus bersahabat. Makanya dalam perikop yang sebelumnya, antara gandum dan ilalang dibiarkan oleh yang empunya ladang tumbuh bersamaan. Saling mempengaruhi. Harusnya kita gandum bisa mempengaruhi ilalang ikut Yesus. Jangan kita gandum yang udah ikut Yesus malah ikut jadi ilalang. Hidup di dunia ini berdampingan, saling tarik menarik. Siapa yang kuat dia yang menang. Makanya kita harus kuat teguh di dalam Tuhan, di dalam pokok anggur yang benar, supaya kita tidak tertarik oleh ilalang dunia, tapi kita menarik ilalang dunia. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang sombong, tapi dia jatuh iba kepada kita yang rendah hati. Kita lihat tayangan ini ya. Banyak manusia berpikir kita dapat hidup tanpa Tuhan Yesus melalui segala kepintaran, keahlian ya. Kita lihat kemewahan, duit. Banyak yang berpikir Tuhan bisa kita bayar dengan emas, perak dan permata. Hati-hati, Tuhan tidak bisa kita sogok. Manusia duniawi bisa kita sogok dengan ini ya. Tapi Tuhan tidak bisa kita sogok. Kita nggak bisa gini, biar aja pasanganku dulu yang ikut Yesus, biar aja aku dulu atau orang tuaku atau adikku atau kakakku, nanti aku tinggal ngegonceng aja masuk surga. Nggak bisa teman-teman sekalian ya. Nggak bisa ngegonceng lewat Romo Heri juga nggak bisa. Ya. Kita lihat, kita mau hidup seperti ini ya. Tapi nanti ketika tiba saatnya seperti ini tidak berdaya, kita lihat gambar ini. Ya, kita terpuruk di sini. Kita hidup seperti ini. Kita nggak bisa mengatasinya sendiri. Siapa yang kita butuh saat itu? Kalau kita udah masuk di dalam seperti ini, masuk di dalam krematorium, masuk di dalam peti seperti ini. Kira-kira yang tadi kemewahan bisa kita bawa? Tidak bisa. Ya. Banyak orang berpikir bahwa mereka dapat hidup nikmat tanpa Tuhan Yesus. Tetapi ketika ini terjadi, ya, kita tidak dapat meninggalkan dunia tanpa Tuhan Yesus. Kita harus bawa Tuhan Yesus. Itulah kehidupan kekal kita nanti. Yang tadi itu, gedung mewah, duit, nggak bisa kita bawa. Mau kita bakar di tempat krematorium juga nggak bisa naik ke surga, bakaran itu. Ya, kita lihat, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pun bilang, tidak ada seorang pun, firman Tuhan mengatakan, dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Putra Allah Yesus Kristus. So, tinggal di dalam Dia senantiasa. Ya, baca firman-Nya, doa setiap hari. Kita lihat, Bible adalah basic instruction before leaving earth. Kitab suci adalah satu petunjuk penasehat yang unggul sebelum kita meninggalkan dunia ini. Jadi dilalap, jangan hanya makan nasi dengan steak ya 3 kali sehari, tapi makan firman Tuhan setiap hari. Ya. Allah menuntut kerendahan hati kita, ketaatan dan kesetiaan kita semua. So, pertanyaannya, Allah peduli. Sudah terjawab. Allah peduli. Apakah kita peduli nggak kepada Tuhan? Sebagai penutup refleksi kita
Kita tanya sekarang, kita katakan, apakah aku peduli kepada Allah? Apakah aku peduli kepada Tuhan? Keluar dari zona nyaman kita semua, dari kemalasan kita baca kitab suci. Keluar dari zona nyaman kita, males kita untuk ngobrol dengan Tuhan. Keluar dari zona nyaman kita untuk tidak melayani sesama. Keluar dari zona nyaman kita untuk tidak ketemu dengan komunitas walaupun dalam Zoom. Sehingga kita merasakan Allah peduli dalam hidup kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Puji nama Tuhan. Kita tenangkan hati kita sebelum kita tutup di sini. Bapa di dalam surga, terima kasih atas peneguhan-Mu, firman-Mu pada sore hari ini kepada teman-teman di tempat kami berada dimanapun, terutama pada teman-teman di Hong Kong yang sangat butuh segala kekuatan daripada Engkau, daripada firman Engkau, peneguhan, penghiburan daripada Roh Kudus-Mu Yesus. Inilah doa kami, hantarkan kami semua agar sungguh dapat hidup layak dan benar, bukan hanya baik saja di hadapan Engkau ya Tuhan. Hidup benar di mataku memang susah di mata Engkau Tuhan. Tapi ajar kami, didik kami senantiasa, agar kami selalu berlaku benar sesuai dengan firman Engkau. Teguhkan kami, kuatkan kami. Roh penghibur, Roh Kudus, hibur kami. Karena Engkau adalah roh yang murah hati. Bunda Maria, Bunda Gereja kami, hati kudus Yesus senantiasa, tempat kami bernaung, sembunyikan kami. Hantarkan doa-doa kami ya Bunda kepada anak-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Saya serahkan sama Fabian. Ya, terima kasih banyak Ibu atas renungannya. Saya sempat terharu tadi karena tentu di masa pandemi ini kita semua punya masalah masing-masing. Saya recap sedikit tadi apa yang Ibu Ace beritahukan kepada kita. Ada 4 poin. Bagaimana sebenarnya pertanyaan Allah, apakah Allah peduli itu pasti peduli. Kita tidak punya jawaban lain. Apakah Allah pasti peduli atau enggak. Tapi ada 4 poin supaya kita bisa menyadari bahwa Allah memang peduli. 1, sebagai orang dibaptis kita harus percaya. Kita ada Roh Kudus dalam diri kita, maka buah-buah roh itu harus tumbuh dalam diri kita. Ketika kita percaya, kita harus sadar apakah Yesus itu sebenarnya ada atau tidak. Pasti ada jawabannya. Allah secara Tritunggal ada sebagai Allah, sebagai Yesus, dan sebagai Roh Kudus dalam diri kita sendiri. Ketika kita telah sadar apa tadi yang Ibu Ace bilang, kita harus berkomunikasi dengan Yesus. Jangan Yesus dianggurin. Yesus diajak ngobrol. Yesus, aku punya masalah. Sehingga nanti akan ada pasti jalan keluar di setiap masalah yang kita miliki, apapun masalahnya. Tapi yang pasti bukan dengan kesombongan, namun dengan kerendahan hati kita. Nah, yang terakhir adalah senantiasa membawa Yesus dalam kehidupan kita. Melalui 4 roda iman, firman, doa, komunitas, dan pelayanan. Nah, mungkin sedikit recap itu hanya sedikit dari semua yang udah Ibu Ace kasih tahukan ke kita tadi, yang Ibu Ace berikan. Tapi pasti akan bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah pasti peduli. Nah, untuk menutup renungan dari Ibu Ace, marilah kita nonton 1 buah video. Oke, saya mau tes dulu apakah videonya suaranya masuk atau tidak. Oh, sepertinya suaranya belum masuk. Oke, maaf. Oke. Oke, mohon maaf saya mulai dari awal. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku
Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi tetap setia dan percayalah saudaraku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti Isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Sungguh percaya. Tak akan berlaku. Tak akan ku gentar. Kaulah imanku. Tuhanku. Tak akan meragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku Oke, terima kasih banyak, Ibu. Oke, nah tadi videonya sangat menarik bahwa kita harus tetap percaya bahwa Allah pasti peduli dengan kita. Nah, teman-teman, saya akan unmute semua sebelum kita nanti menyudahi PDK pada hari ini yang akan diberikan berkat penutup oleh Romo Heri. Marilah kita sama-sama berdoa Bapa kami. Saya akan unmute semua. Kita satukan hati kita lewat doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Oke, semoga suara saya masih terdengar. Saya mute. Oke, sebelum kita menutup
pertemuan PDK kita pada hari ini dengan berkat penutup dari Romo Heri. Saya Fabian, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama atas kehadiran Bu Ace pada hari ini, memberikan banyak insight kepada kita, pengalaman yang sangat berharga. Nah, bagaimana kita harus mengerti bahwa Allah peduli terhadap kita, bahkan kita yang sering tidak mempedulikan kalau Allah sebenarnya peduli kepada kita melalui Yesus, Roh Kudus, dan Allah sendiri. Saya mengundang Romo Heri. Romo, mohon doa penutup dan berkat penutupnya, Romo. Apakah Romo Heri bisa? Oke, Jangan bersama nanti Fabian. Oh iya, siap Ibu. Sambil menunggu Romo Heri, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir. Dari Hong Kong terutama kita punya sekitar 30 orang di sini dan mungkin belasan orang di Facebook. Tadi saya cek ada 14-15 ya bertambah. Romo Heri, dipersilakan Romo. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Biasanya kalau hari Minggu pagi kita mungkin 25 orang, 30 orang. Ini lebih banyak. Walaupun sore hari. Oke, Romo, saya unmute ya, Romo. Halo, Romo. Teman-teman yang pemain musik? Ada teman-teman pemain musik? Ya, Romo bisa pakai HP yang teman-teman pemain musik, Romo. Halo. Halo. Ya. Kedengaran. Pas, Romo. Baik, terima kasih banyak Mas Fabian sebagai host kita pada sore hari ini. Ya, sebelum kita doa penutup dan berkat dari Tuhan, ya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah bergabung di Zoom kali ini, maupun yang di live streaming di Facebook dan di YouTube. Ya, terima kasih kita sudah bergabung dan yang lain mengikuti lewat Facebook dan lewat YouTube. Dan tentunya ini suatu kesempatan yang sangat istimewa. Kita di Hong Kong dengan saudara dan saudari seiman di Indonesia. Dan lebih khusus lagi, ya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Aceh, ya, Bu Ignacia, terima kasih. Perjumpaan kita kali lalu sekitar 2-3 tahun yang lalu, ya tetap bertumbuh dalam kasih. Sehingga pada hari ini dengan situasi COVID-19 ini, kita bertemu walaupun lewat media khususnya Zoom ini. Jadi sharing dan firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati kami di tanah rantau, itu memberi kekuatan baru kepada kami untuk melangkah di hari esok. Bahwa yang paling pasti Allah sungguh peduli. Dan itulah iman kita semua. Dan saya yakin dan percaya teman-teman yang sudah bergabung di Facebook atau di Zoom sekitar gereja di St. Paul dan juga beberapa teman saya lihat di sekitar hutan ya hiking karena situasi di tempat kota ini sangat padat dan teman-teman melakukan olahraga di tempat-tempat hiking dan itu sesuatu yang sangat baik. Sambil berhiking tetapi juga mendengarkan firman Tuhan dan bergabung bersama kita pada sore hari ini. Maupun teman-teman yang di rumah majikan, yang lain sementara masak atau goreng-goreng, ya bekerja dengan tidak mudah dalam situasi COVID ini karena majikan di rumah, lalu pekerjaan tambah banyak, ya tentu ya hati juga kadang-kadang kita terganggu dengan situasi yang ada. Tetapi seperti yang banyak diseringkan oleh teman-teman, ya kita bersyukur saja dengan apa yang kita alami. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang sangat istimewa ini, baik yang di Hong Kong dan yang di Macau, di Indonesia atau di beberapa tempat. Terima kasih, karena itu mari kita satu hati di dalam doa dan mohon berkat Tuhan bagi kita semua dan perjalanan hidup kita selanjutnya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan
untuk waktu yang Tuhan berikan kami di hari Minggu ini. Bersatu hati melalui media Zoom, Facebook, YouTube. Kami bersatu hati karena kami punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh peduli dalam perjalanan hidup kami. Perjalanan hidup kami seperti yang difirmankan Tuhan melalui hamba-Mu, Bu Ignatia, pada sore hari ini. Kami berada dalam kapal atau perahu kehidupan kami dengan ombak yang tidak sedikit, dengan perjalanan yang tidak mudah. Tetapi di atas semuanya itu kami bersyukur dan tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan. Kadang dalam perjalanan hidup ini, kami tidur dalam dosa-dosa kami, tidur dalam ketidakyakinan kami, tidur dalam kebimbangan kami, dan begitu banyak hal yang kami rasakan seolah-olah Tuhan begitu jauh, khususnya dalam situasi COVID-19 ini. Tuhan, untuk semuanya itu, kami mohon ampun. Di hadapan salib-Mu yang Maha Kudus, biarlah kami disucikan, dijaga selalu. Setiap hamba-hamba-Mu, baik yang kami mewartakan firman Tuhan sebagai pastor, suster, biarawan, biarawati, maupun sebagai umat dengan segala pelayanan yang berbeda-beda, seperti yang Tuhan percayakan kepada Ibu Ignatia. Terima kasih Tuhan untuk rahmat ini. Sehingga pada sore hari ini kami berkumpul bersama, memuji Tuhan dalam doa-doa kami, pujian-pujian dan nyanyian-nyanyian kami. Dengan situasi yang amat terbatas ini ya Tuhan, kami tetap satu hati. Karena itu lihatlah anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan segala jeritan hati mereka masing-masing. Anak-anak-Mu yang lagi sakit, yang bersusah, baik di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Jagalah mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Khususnya saudara dan saudari kami yang dalam situasi COVID-19 ini bergumul berjuang untuk bisa sembuh. Tuhan, kami serahkan mereka untuk seluruh pekerja migran yang ada di Hong Kong, di Macau khususnya ya Tuhan. Dengan apa yang kami alami 1 minggu terakhir ini, 2 sahabat kami tercinta positif coronavirus. Tuhan, kedua hamba-Mu ini kami serahkan. Dan mereka yang lain yang masih berjuang. Letakkan tangan-Mu ke dalam hati mereka ya Tuhan. Agar mereka punya keyakinan bahwa Tuhan tidak jauh. Tuhan berjalan bersama mereka. Dan tentunya ya Tuhan, kami di tanah rantau yang jauh dari keluarga. Kami sebetulnya rindu berkumpul dengan keluarga di hari Minggu ini. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Karena itu, kami serahkan keluarga-keluarga kami di Indonesia dengan pergumulan perjuangan mereka yang tidak kalah mudah juga. Kami yakin bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan peduli dengan mereka. Dan tentunya ya Tuhan, kerinduan kami dalam keterbatasan yang ada sebagai manusia yang rapuh. Tuhan telah memanggil saudara dan saudari kami seiman dalam situasi COVID-19 ini. Yang sakit dipanggil oleh Tuhan. Dan lebih khusus ya Tuhan, kami mau berdoa bagi suami dari ibu kami tercinta, sahabat kami tercinta, Ibu Ignatia, yang dipanggil Tuhan tahun lalu. Kehilangan ini merupakan Tuhan punya jalan. Dan biarlah Engkau memberikan pintu kerahiman bagi hamba-Mu ini. Agar dia boleh mengalami kasih-Mu bersama para kudus-Mu di surga bersama Bunda Maria. Biarlah istrinya dengan kedua anaknya ya Tuhan, diberi kekuatan selalu. Dengan situasi kehidupan mereka, jagalah selalu ya Tuhan.
Untuk mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan dalam situasi akhir-akhir ini, Tuhan terimalah mereka dalam pintu kerahiman-Mu, agar mereka boleh berbahagia bersama para kudus-Mu di surga. Dan untuk kami yang masih bersiarah di dunia ini ya Tuhan, dengan pergumulan kami masing-masing, kehidupan di tanah rantau dengan pekerjaan yang tidak mudah, di rumah majikan, karya pelayanan kami sebagai imam, suster, biarawan, biarawati, gereja-Mu ya Tuhan, kami serahkan semuanya itu. Untuk keluarga-keluarga, khususnya yang sudah bergabung di Zoom ini, khususnya yang di Indonesia, jagalah mereka ya Tuhan, dalam naungan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri meletakkan mereka di bawah kaki salib Tuhan, agar Tuhan jaga mereka, Tuhan peluk mereka, Tuhan berkati mereka semuanya. Dan terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu hari ini kami sungguh-sungguh dikuatkan. Kami yakin dan percaya Tuhan sungguh-sungguh peduli. Tidak hanya hari ini, esok dan tentunya selama-lamanya. Inilah harapan kami ya Tuhan. Karena itu untuk setiap pribadi yang sudah bergabung maupun yang tidak sempat bergabung dalam doa kami pada sore hari ini, biarlah Tuhan sendiri memberkati kami dan menjaga kami selalu dalam siarah hidup kami ini. Tuhan, untuk semua ini, kami hamba-hamba-Mu, doa-doa kami yang tidak sempurna ini, kami serahkan semuanya itu hanya dalam nama Yesus yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Karena itu mari saudara dan saudariku yang terkasih, sebelum kita kembali kepada tugas pelayanan kita masing-masing, rumah kita masing-masing, kita memohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka yang kita doakan, keluarga-keluarga kita, kerjaan dan karya pelayanan kita yang sakit, yang bersusah, semoga kita senantiasa dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Heri. Untuk menutup pertemuan pada hari ini, tim musik sudah siap? Kita nyanyikan lagu penutup. Kita ceriakan kembali hati kita supaya kita siap mengakhiri minggu ini dan kembali bekerja pada hari Senin dengan baik. Terima kasih Ibu Ace, terima kasih teman-teman semua yang telah hadir. Terima kasih banyak Romo Heri. Kita setelah lagu ini kita sudahi live dari Facebook dan kita akan foto bersama. Silakan tim musik, dipersilahkan. Setiap bicara yang Tuhan pada kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namaku baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja,
di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya semuanya, terima kasih. Salam. Oke, terima kasih banyak Romo Heri. Untuk teman-teman yang di Facebook, selamat hari Minggu. Live stream saya akhiri di sini. Bye-bye.